Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat sehat, nikmat kesempatan kepada kita sampai maghrib ini. Kita berharap kepada Allah mengampuni dosa kita, Allah mengangkat derajat kita, dan Allah meridai semua amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu kita curahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi, baik kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang selalu beristiqomah di dalam agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka majelis ini bersama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang surat ke-94, yaitu surat Asy-Syarh. Surat yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan secara khusus kepada Rasulullah dan secara umum kepada kita, Bapak dan Ibu, kalau Nabi Musa itu meminta supaya dimudahkan oleh Allah dengan berdoa, maka doanya Allah tuliskan di dalam surat yang ke-20 ayat 25 sampai ayat ke-28. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tetapi Rasulullah sebelum meminta, Allah sudah melapangkan hatinya. Inilah surat Asy-Syarh itu. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak. Ya Muhammad, bukankah aku yang melapangkan dadamu? Jadi sebelum Rasulullah minta sudah dilapangkan, Pak. Ya, ini kelebihan yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan nabi ataupun rasul yang sebelumnya, kepada Ibu sekalian. Sampai Allah pun menjanjikan bahwa akan meringankan beban yang ada di pundak. Jadi yang di pundak ini bukan kolesterol, Bapak dan Ibu. Pada dasarnya apa? Beban kita tidak mau menerima. Terkadang kita menolak apa yang Allah berikan kepada kita dari sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang kita tidak ingin terjadi, tapi itu terjadi pada diri kita. Kita kepinginnya selalu senang, selalu bahagia, tidak ada masalah, Bapak dan Ibu sekalian. Itu keinginan kita. Tetapi Allah punya keinginan yang berbeda, Bapak dan Ibu. Bisa jadi yang Allah berikan kepada kita itu sesuatu yang kita tidak suka, sesuatu yang belum tentu kita cintai, Bapak dan Ibu. Maka kenapa Allah SWT mengatakan di dalam surat yang kedua di ayat ke-216 itu, wa asa an taqra'u syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu itu padahal itu lebih baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu itu padahal itu tidak lebih baik bagimu. Allah lebih mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Jadi sengaja Allah memberikan itu kepada kita semua, Bapak dan Ibu, sebagaimana kepada para nabi dan rasul sebelum kita, ya karena Allah ingin memberikan pembelajaran kepada kita tentang apa? Sadruk, tentang dada ini, Bapak dan Ibu. Ya, karena kadang-kadang dada kita ini dha'iqah. Dalam bahasa Arab itu ada beberapa hal tentang dada. Di antaranya adalah dha'iqah itu sempit, Bapak dan Ibu. Kenapa jadi dada kita sempit, Bapak dan Ibu? Pada dasarnya bukan karena sakit, Pak, tapi pada dasarnya karena kita tidak mau menerima kenyataan dalam kehidupan ini. Ya, Allah kasih kita bukan yang manis, tapi Allah kasih kita yang pahit. Padahal kata Allah yang pahit itu belum tentu jelek untuk dirimu. Makanya kita suka makan yang pahit-pahit, Pak. Ya, buah pare tahu pahit masih dimakan. Temulawak sudah tahu pahit masih diminum, Bapak dan katanya pahit. Bapak dan Ibu sekalian, rupanya yang pahit-pahit ini enak, Pak. Iya, Bapak dan Ibu. Jengkol yang tidak enak masih dimakan padahal bau, Bapak dan Ibu sekalian. Sudah tahu bau kencingnya, sudah tahu tidak enak, pahit, tapi masih dimakan, Bapak dan Ibu sekalian.
Artinya Bapak dan Ibu, Allah menyediakan itu semua kepada kita, bukan hanya sekedar menyediakan, tetapi memang ini melengkapi semua kebutuhan kita Bapak dan Ibu. Jadi apa yang Allah ciptakan di dunia ini ya semuanya untuk manusia Bapak dan Ibu, bukan untuk dirinya, karena Allah tidak butuh dengan apa yang ada di dunia ini. Nah jadi Bapak dan Ibu, yang pertama adalah dha'iqah, artinya apa? Kesempitan. Lalu di dada kita itu juga akan merasakan yang namanya uqubat, apa? Rintangan Bapak dan Ibu. Ya, jadi rintangan demi rintangan dalam hidup kita itu yang sebagaimana Bapak dan Ibu merasakannya. Ya, dari semenjak muda sampai sekarang tua Bapak dan Ibu, belum selesai juga. Ya, rintangan itu, permasalahan itu. Jadi jangan kita mengatakan bahwa dengan kita rajin sholat, dengan kita berbuat baik, lalu kita tidak punya masalah. Malah orang seperti ini banyak masalah, Pak, dibandingkan orang yang tidak taat kepada Allah. Kepada kita lihatlah orang yang tidak sholat, yang tidak taat, yang dia kafir, Pak, hidupnya bagaimana, Pak? Nah ini Bapak dan Ibu yang rajin sholat, semakin hari semakin badan tambah bungkuk, semakin hari semakin penyakit tambah banyak, Pak. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dasarnya memberikan itu semua karena ingin melihat bagaimana sisi kita menjaga iman kita, Pak. Kalau kita mampu menjaga iman kita di hadapan Allah, maka Allah pun juga akan menjaga apa yang kita jaga, Bapak dan Ibu. Maka di dalam surat yang ke-33 di ayat 70 dan 71 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang jujur. Jujur pada diri sendiri Bapak dan Ibu, jujur kepada Allah dan jujur kepada orang lain Bapak dan Ibu sekalian. Itu sifat daripada orang beriman, itu sifat daripada orang yang bertakwa Bapak dan Ibu sekalian. Mengapa demikian? Karena Allah menjanjikan 3 hal. Kalau kita jujur dengan diri kita, jujur dengan Allah, dan jujur dengan sesama Bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin katakan, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Aku akan sempurnakan kekuranganmu wahai hambaku, aku akan ampuni kesalahanmu, dan aku akan memberikan pahala kepadamu yang besar karena kamu mentaatiku dan kamu mentaati Rasulku. Hanya itu Pak Ibu tugas kita. Jadi kita hanya diminta oleh Allah untuk berbuat. Kalau ada yang kurang, nanti Allah yang tutup. Nah, ada tidak usaha kita untuk menutup kekurangan kita tadi di hadapan Allah, yang Allah akan sempurnakan Bapak dan Ibu sekalian. Dan kita sadar bahwa setiap kali kejadian-kejadian itu terjadi, Allah yang menutup, Pak. Yang kata kita tidak bisa, kata kita yang sulit, kata kita yang susah, kata Allah mudah, Pak Ibu sekalian. Maka kenapa di dalam surah Syarah ini Allah mengatakan dengan kalimat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Ulama tafsir menyebutkan bahwa kalimat ini at-tauqidu bi kulli durubi taukid Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang diinginkan daripada kalimat ini Bapak dan Ibu? Bagaimana penegasan Allah tentang bentuk kesempitan itu, di mana Allah akan memberikan kelapangan. Ya, maka kalimatnya fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, 2 kali disebutkan bahwa di balik kesulitan itu ada kemudahan, di balik kesulitan itu ada kemudahan Bapak dan Ibu sekalian. Satu kesulitan dibandingkan kemudahan. Nah, pertanyaannya, sudah berapa ribu kemudahan yang Allah berikan kepada kita dalam hidup ini sampai hari ini, Pak? Bisa nggak kita menghitungnya, Pak? Daripada permasalahan yang kita hadapi di hari ini, kita nggak punya uang, nggak punya pekerjaan, sana sini bingung, hutang ada Bapak dan Ibu sekalian. Kita lupa bahwa kehidupan kita yang lalu sudah Allah mudahkan, sudah Allah selesaikan. Nah, kenapa kok kita berat dengan kondisi hari kita ini, yang kalau dibandingkan yang sudah berlalu tadi sungguh banyak Bapak dan Ibu sekalian, ya, yang Allah berikan kepada kita itu. Tapi terkadang kita sifat manusia itu Bapak dan Ibu suka mengingat yang sekarang, lupa dengan yang dulu. Lupa disyukuri Bapak dan Ibu. Dulu Bapak gagah, bagaimana gagahnya sehingga bisa bekerja sampai pensiun. Alhamdulillah sudah pensiun masih dapat gaji walaupun tidak kerja. Enak kan Pak, Bu? Nggak kerja dapat gaji, Pak. Duduk aja, Pak. Ya, nggak susah-susah.
Nah, ada orang yang barangkali kakak bapak punya tetangga, ibu punya tetangga, tidak ada pensiun karena memang dia tidak di wilayah pensiun, Bapak dan Ibu. Harus kerja terus, Bapak dan Ibu. Ada kekurangan sana sini, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi ini yang Allah ingin nampakkan kepada kita, Bapak dan Ibu sekalian, bahwa Rasulullah SAW juga menghadapi kondisi yang sangat pelik, Pak. Ayat ini diturunkan, surat ini diturunkan karena Rasulullah sedang memperjuangkan agama Allah, Pak. Di sana sini begitu banyak hentakan yang terjadi pada diri beliau, mau dibunuh, diusir, Bapak dan Ibu, dan itu terjadi, Bapak dan Ibu sekalian. Diusir ke Taif, Bapak dan Ibu, sampai di Taif beliau berharap orang Taif bisa menerima. 10 hari di sana, setelah itu beliau dilempari dengan batu, dengan kotoran onta, Bapak dan Ibu, sampai ada batu yang mengenai urat syaraf di bagian tumit kaki beliau, yang sampai Rasulullah ini tidak mampu berdiri karena saking sakitnya. Beliau merangkak dari kota Taif itu sampai ke sebuah kebun yang jaraknya 3 mil, Pak, 5 kilo. Jaraknya 3 mil, Pak, 5 kilo. Beliau apa? Merangkak. Baca dalam sejarah, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena kita ini agak kurang suka dengan kita membaca, Pak. Kita lebih banyak mendengar. Coba kita baca sejarah Rasulullah itu, Bapak dan Ibu sekalian. Merangkak, Pak. Ini rumah dekat masjid, nggak jauh dari masjid, hanya 2-3 langkah, Pak. Kok berat banget? Masalahnya belum dapat hidayah, Pak. Atau karena kitanya tidak punya usaha, Pak, untuk mendapatkan hidayah dari Allah itu. Ada tidak usaha kita. Makanya kenapa Allah mempertegas di dalam surat ke-32 ayat yang ke-13, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Kalau aku mau dari dulu, aku sudah berikan kepada kalian petunjukku, tetapi aku tidak mau. Kenapa? Karena aku tidak mau melanggar ketetapan yang sudah aku tetapkan sebelum ini terjadi. Jadi sebelum Bapak dan Ibu duduk yang ada di tembok, duduknya yang ada di tiang, itu sebelum duduk di tiang dan tembok itu sudah ada sebelumnya, Pak. Catatannya di langit. Bukan baru, Pak, Bu. Gak ada. Ini tiang ini kosong, Pak. Padahal biasanya beliau yang ada di sini. Sekarang pindah. Coba, ada apa? Ya kan, Pak, Bu? Ayah ini kemarin minggu yang lalu di sana. Kok pindah kemari? Nah, ini si kakek minggu kemarin ada di sini. Kok ada di situ? Siapa yang menentukan, Pak? Bukan kita. Siapa yang memilih? Apapun yang kita pilih, tetap itu adalah pilihan Allah, Pak. Ya, sebagus apapun kita memilih, Bapak dan Ibu, seburuk apapun yang kita pilih, semua terjadi atas izin Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Di surat ke-64 ayat yang ke-11. Sesungguhnya musibah itu terjadi kecuali atas izin Allah. Barang siapa yang mengimaninya, maka aku akan memberikan petunjuk ke dalam hatinya. Apa petunjuk itu? Allah lapangkan dada kita, Allah menerima semua amal ibadah kita, Allah nyamankan hati kita, pikiran kita, Bapak dan. Kenapa? Karena kita meyakini bahwa itu terjadi atas izin Allah, Pak. Ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah dan ingin mengatakan juga kepada kita bahwa siapapun yang hidup pasti akan menghadapi masalah. Ya, Bapak dan Ibu. Pasti akan menghadapi yang namanya usrah. Apa itu? Kesulitan. Pasti akan menghadapi yang namanya doyq, kesempitan. Pasti akan mendapati yang namanya masyaqqah, penderitaan, Pak. Terlihatlah dari wajah Bapak dan Ibu yang penuh dengan penderitaan. Terlihat, Pak, Bu, wajah tua-tuanya ini kan, sudah tua kayak begini, dipikir sudah mau istirahat, ditipin anak cucu, cucu lagi datang, dari mulai anak pertama, cucu kedua, Pak. Ya Allah, nitip galau, Pak. Kenapa? Daripada di PAUD, mendingan di rumah katanya. Kan papa sama mama kan sudah pensiun. Pak, dipikir sudah mau istirahat. Oh, bukan, Pak. Apa orang yang sudah dikubur itu kita bilang, ayo kita antarkan jenazah ini ke peristirahatan terakhir. Sampai dikubur, Pak, Bapak dan Ibu pulang, malaikat munkar dan nakir datang. Mau istirahat, Pak? Hah? Gak bisa. Makanya kenapa sekarang kita diminta oleh Allah untuk berjibaku, Pak. Apa? Berusaha, berletih-letih, bersusah-susah, Pak.
Kenapa? Karena memang dunia ini tempatnya susah, Pak. Tempatnya sulit, Bapak dan tempat kita dibohongi, tempat kita difitnah. Ini dunia, Pak Ibu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ingin mengatakan kepada Rasulullah SAW bahwa kalimat al-usr, al-yusra itu Bapak dan Ibu adalah kalimat al-inayah, di mana Allah pasti akan menolong hambanya. Nah, sekarang ada tidak usaha kita, Pak Ibu, supaya kita ditolong sama Allah? Apa usahanya, Pak? Di dalam surat kelima Al-Maidah ayat yang ke-35, Bapak dan Ibu, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu dan carilah jalan untuk mendekat kepada Allah, supaya Allah dekat denganmu dan kamu dekat dengan Allah. Cari jalan, Pak, Bu. Allah sudah hantarkan kita dekat dengan masjid, Pak. Supaya apa? Supaya Allah dekat dengan kita. Loh, kenapa kita malah jauh? Bapak dan Ibu sekalian, Allah sudah hantarkan kita untuk bersedekah, untuk berbuat baik. Mengapa kok kita jadi pelit, Pak, Bu? Aku kasih kepadamu kekayaan, aku kasih kepadamu jabatan, supaya kamu lebih banyak lagi berbuat baik. Jangan nanti ketika aku ambil hartamu, aku ambil amanah jabatanmu, kamu menyesal di kemudian. Jadi dia hanya titipan, Pak. Begitu pula kita punya anak. Aku titipkan kepadamu anak dariku. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 12, Pak. Dititipin. Kenapa? Supaya kamu mudah untuk mendapatkan janji surgaku. Ayo lakukan. Kenapa? Karena dia titipan. Bagaimanapun anak itu keluar dari rahim ibu, itu anak punya Allah. Mau-maunya Allah, Pak. Ya. Sifatnya, karakternya nanti dibikin sama Allah Subhanahu wa taala, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, kadang dia suka membantah, kadang dia ditelepon gak diangkat, ibu kesal, bapak kesal. Sengaja Allah bikin. Kenapa? Bukan soal anak dia, anak ibu dan bapak dan ibu sekalian, tetapi sebenarnya Allah sedang menguji hati kita dengan titipan itu. Nah, jadi ini yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, Bapak dan Ibu. Sehingga Allah mengatakan di dalam surat yang ke-21 di ayat ke-35, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Setiap jiwa, setiap manusia itu akan merasakan mati. Tetapi sebelum kamu mati, aku akan mengujimu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan buat kamu. Seimbang, Pak. Buruk, baik, seimbang, sejalur. Kenapa? Karena sengaja Allah bikin bagi kita yang hidup. Ya, bagi kita yang hidup, yang sudah mati sudah, Pak, tidak lagi melakukan itu, tetapi dia merasakan apa yang dia sudah lakukan, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ada inayah di balik kalimat fa inna ma'al usri yusra. Wa inna ma'al usri yusra. Artinya apa? Ada pertolongan. Yang kedua, ketika Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa di balik itu ada ar-riayah. Apa riayah, Bapak dan Ibu? Perlindungan Allah. Jadi yakini, Bapak dan Ibu, ketika Allah menguji kita, tidak mungkin Allah tidak memberikan perlindungan kepada kita, Pak. Itu pasti, Bapak dan Ibu. Bukan insya Allah lagi, pasti, Pak, Bu. Kenapa? Karena Bapak dan Ibu dekat dengan Allah. Sholat 5 waktu di masjid, lalu kerjakan sholat sunnah rawatib, di rumah kerjakan tahajud, kerjakan duha, lalu sedekah setiap Senin dan Kamis, ataupun yang lainnya, Bapak dan Ibu. Tidak mungkin Allah itu tidak memberikan perlindungan kepada kita. Tidak hanya itu, Pak. Di dalam surat yang ke-13, di ayat yang ke-11, Allah mengatakan, lahu mu'aqibatu min baini yadayya yahfazunahu min amrillah. Ketika hambaku berbuat baik, aku kirimkan 2 malaikat untuk menjaga di depan dan di belakangnya, berputar-putar sampai ke tempat tujuan yang dimana dia ingin berbuat baik. Dan malaikat ini tidak pernah bermaksiat kepadaku. Bapak dan Ibu datang dari rumah, baik itu yang dekat ataupun yang jauh, tadi apa? Dijaga oleh 2 malaikat ini, Pak, berputar-putar sampai Bapak dan Ibu ke masjid. Setelah Bapak dan Ibu masuk, dia kembali kepada Allah melaporkan bahwa tugas kami sudah selesai. Nanti Bapak dan Ibu keluar dari masjid ini, 2 malaikat ini turun lagi atas perintah Allah. Untuk apa? Untuk mengantarkan Bapak dan Ibu ke rumah lagi. Kenapa? Karena niatnya baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi jangan kira, Pak, Bu, kita datang ke masjid ini kita tidak dikawal. Dikawal, Pak.
Maka tidak perlu iri dengan orang yang dikawal dengan apa? Bapak polisi, dengan apa? Nggak perlu. Kita langsung dikawal oleh malaikat, Pak. Dua malaikatnya, depan belakang. Jadi kalau ibu misalnya bawa motor, terus dalam perjalanannya kok berat, ya pikirkanlah bahwa di belakang ibu ada malaikat. Padahal bukan malaikatnya, itu bannya kempes. Makanya berat bawa motornya, Pak. Ya, tapi kita diiringi, Pak. Itu janji Allah, Pak. Setiap kita berbuat baik, kemana kita berjalan, Pak, kita dikawal, Pak. Makanya kenapa Rasulullah katakan orang yang pergi ke masjid, kaki kiri menghapus dosa, kaki kanan mengangkat derajat. Jadi kalau bagi mereka yang di rumah sholatnya, Pak, rugi. Bukan nggak boleh, Pak, rugi. Kenapa? Karena langkah kakinya itu tidak seperti orang yang melangkahkan kakinya ke masjid. Penghapus dosa, mengangkat derajat, Bapak dan Ibu. Sampai di masjid itu Bapak dan Ibu, malaikat berkata, Allahumma gfirlahu, Allahumma rahamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni si fulan, ya Allah rahmatilah si fulan, dan terimalah taubat si fulan, walaupun si fulan itu lagi tidur. Iya, Pak, masih didoakan. Itu untungnya kita di masjid, Pak. Kalau di rumah, belum tentu malaikatnya mau mendoakan, belum tentu malaikatnya ada di rumah kita, Pak. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka setelah itu Allah mengatakan dengan kalimat fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah menunaikan tugas duniamu, maka siapkan dirimu untuk tugas akhirat. Jadi jangan apa dunia lagi, Pak. Dari mulai pagi sampai menjelang maghrib dunia. Nanti habis maghrib dunia lagi, Pak. Ibu. Apa? Dari mulai pagi sampai maghrib apa? Menjelang maghrib itu pekerjaan di kantor. Habis maghrib main badminton, Pak, sampai jam 11. Kapan mau zikirnya, Pak? Kapan mau baca Qur'annya, Pak? Malam sudah apa? Sudah kecapean. Subuh baru masuk, Pak. Baru apa? Baru bangun. Allah tunggu 1/2, 2/3, 1/3, 1/4. Kok kamu nggak bangun-bangun? Allah tunggu di ujung malam kalian mau beristighfar atau tidak? Enggak juga kita datang, Pak. Berapa lama kita tinggalkan itu, Bapak dan Ibu? Padahal tadi Allah sudah katakan, tugas duniamu selesai, siapkan tugas akhirat, Pak. Kenapa? Kita kan mau kembali kepada Allah, Pak. Makanya kenapa masjid itu lebih banyak yang tua? Kenapa? Karena sudah bau tanah, Pak. Bukan yang muda-muda. Coba kalau di subuh itu yang datang ahli kelas ini, Pak, sampai ke belakang orang muda, Masya Allah. Apa tandanya? Kiamat datang. Karena tanda-tanda kiamat itu masjid di subuh hari seperti sholat Jumat, Pak. Itu tanda-tanda kiamat, Pak. Maka ada yang berdoa, ya Allah, mudah-mudahan jangan sampai seperti Jumat subuhnya. Kenapa? Kiamat. Karena belum selesai utang kami, ya. Enggak juga lah, Pak, Ibu, ya. Enggak juga gitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Allah katakan fa idza faraghta fansab? Ada 4 hal di sini, Bapak dan Ibu. Ya. Kalau kita sudah menunaikan dunia, maka perhatikan 4 hal: al-ibadah, at-tajarrud, at-tatalluq, at-tawajjuh. Apa itu? Pertama, ayo kembali perbaiki ibadahnya. Dari mulai pagi sampai sore, bisa jadi ada ibadah sunnah yang ditinggal karena dengan alasan dunia, Pak. Bagaimana dengan rawatibnya? Apakah dari mulai pagi sampai sore selesai, Pak? 8? Dari mana 8? 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur. 8, Pak. Sudah selesai, Bapak dan Ibu? Atau kita terlambat, kita masbuk, tidak dapat sunnah rawatib, Pak? Apa tidak ada penyesalan, Bapak dan Ibu? Rawatib itu sholat yang mengikuti yang wajib, seakan-akan dia wajib karena sunnah muakkad, Bapak dan Ibu, yang akan menutupi kekurangan kita di dalam sholat. Karena sudah pasti, Pak Ibu, di dalam sholat kita akan ada masalah. Maka yang menutupi masalah kita di dalam sholat wajib itu adalah sholat sunnah rawatib, Bapak dan Ibu sekalian. Seutama-utama sholat setelah sholat wajib adalah sholat tahajud. Ayo kerjakan, Pak. Karena dulu pernah diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah selama 1 tahun. Ketika Allah turunkan surat 73 Al-Muzammil ayat 1 sampai 19. Ayat ke-20-nya itu baru diturunkan setahun mendatang, Pak. Kita alhamdulillah, Bapak dan Ibu, sholat tahajud sudah sunnah muakkad, bukan wajib. Kenapa? Yang wajibnya saja bermasalah.
Maka kenapa Allah turunkan ayat di dalam surat yang ke-11 di ayat ke-114? Apa kata Allah? Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal laili innal hasanati yudhibnas sayiat dzalika dzikra lidzakirin. Aku memang mewajibkan kepadamu ya Muhammad dan kepada umatmu untuk salat 5 waktu. Tetapi ada dari umatmu yang belum mendapatkan hidayah, yang belum paham dengan kewajiban sholat itu, kepada ibu sekalian, maka dia tidak sholat. Setelah itu dia mendapatkan hidayah. Lalu bagaimanakah dosa sholat yang dulu? Apa kata Allah? Apabila kamu mengerjakan sholat dari mulai pagi hari, subuh, zuhur, asar, awal malam, maghrib dan isya, kalian jaga 5 waktu ini kata Allah, dan kalian tambah dengan amalan-amalan sunnah di antara 5 waktu itu, maka semua itu adalah kebaikan yang akan menutupi dosa-dosa sholatmu yang telah lalu. Seakan-akan bahwa ayat ini dari Allah mengatakan kepada kita, tidak perlu kamu mengkodok sholat wajibmu yang dulu yang pernah kamu tinggalkan, tetapi kamu perbaiki sholatmu hari ini sampai datangnya kematian, aku hapuskan dosamu. Itu Pak. Dan ayat ini jarang Pak kita pahami dengan baik, karena dia hanya satu Pak yang menjelaskan tentang bahwa sholat yang kita kerjakan sekarang akan bisa menutupi sholat yang telah lalu. Kita perbaiki, kita sungguh-sungguh Bapak dan Ibu. Maka tadi ayat ini para mufasir mengatakan seakan-akan tidak perlu kita mengkodok sholat yang lalu Pak. Tidak perlu. Mengapa? Sebab kita pun juga kalau menghitungnya Bapak dan Ibu, kita sudah lupa. Berapa sholat yang pernah kita tinggalkan Pak? Sholat apa saja? Coba Bapak dan Ibu, sholat apa saja? Sholat subuh, kapan kita mau menutupnya Pak? Setelah subuh? Tidak boleh Pak. Sholat asar, setelah asar tidak boleh Pak. Kenapa? Karena tidak ada sholat setelah sholat subuh dan tidak ada sholat setelah sholat asar. Kecuali yang apa? Yang darurat, seperti apa? Menyolati jenazah setelah asar, boleh Pak. Tapi mengkodok sholat setelah sholat asar, tidak boleh Pak. Tidak ada Rasulullah mencontohkan itu kepada kita, pada ibu sekalian. Nah jadi Bapak dan Ibu, kembali setelah dunia tadi kepada akhirat itu maksudnya adalah coba tata kembali ibadah kita. Yang kedua tajarrud, coba bersihkan lagi hati kita. Tujuan kita bekerja itu ibadah Bapak dan Ibu. Bukan tujuan kerja itu mau kaya Pak. Kekayaan itu pasti akan diberikan oleh Allah kepada kita Pak. Beda-beda Pak, yang kaya itu tidak semuanya kaya. Kalau semuanya kaya, siapa yang mau jualan tempe goreng Pak di depan situ? Ya kan? Tempe goreng Pak depan situ kan? Siapa yang mau jualan? Siapa yang mau jualan resoles di situ Pak? Kalau kaya semua. Ibu bisa belanja Bu, siapa yang mau jualan? Kenapa? Karena yang jualan tidak ada, sebab sudah kaya semua Pak. Ya kan Bapak dan Ibu sekalian? Maka Allah sudah bagi-bagi Pak kekayaan itu, jangan takut. Kata Allah SWT ya. Kenapa? Karena semua pasti akan dapat, hanya beda takarannya Pak Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tidak akan mungkin salah rezekinya itu Bapak dan Ibu. Hanya kitanya saja yang hatinya bermasalah. Maka bersihkan hatimu. Yang ketiga apa? At-tatallu. Tatallu itu minta kepadaku. Ud'uni astajib lakum. Di surat 40 ayat 60 kata Allah, berdoa kepadaku, minta kepadaku. Kalau kamu tidak meminta kepadaku, aku sebut kamu orang yang sombong. Minta Pak. Bukan Allah tidak tahu memang apa yang ada di hati kita. Di surat ke-14 ayat yang ke-7, wa itta'adzana rabbukum. Aku tahu apa yang ada di dalam jiwamu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Aku hanya minta kepadamu bersyukur. Kenapa? Karena kenikmatanku sudah begitu banyak kalian rasakan. Kok kamu lupa dengan diriku? Dan Ibu sekalian, jika kamu kufur, kamu mengingkari, azabku sungguh pedih. Jadi Allah itu tahu Pak apa yang kita rasakan, tapi Allah ingin agar kita mengungkapkannya. Ayo ungkapkan Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang mau kita minta? Mau punya bini lagi Pak? Minta Pak. Iya. Setelah minta sama Allah, minta sama ketua masjid. Tolong carikan Pak, di RT sini ada nggak yang janda? Kali Pak. Barangkali Pak. Minta Pak. Jadi tidak hanya kita minta kepada Allah yang pertama, yang kedua kita minta tolong juga dengan manusia. Ya Bapak dan Ibu sekalian, ayo. Jangan malu-malu Pak. Iya, nanti susah sendiri Pak. Kok malu-malu Bapak dan Ibu? Ya untuk kita gitu. Ya kalau sudah siap, kalau belum siap jangan Pak. Sudah. Ya. Nah, ini tatallu artinya apa? Meminta. Yang keempat adalah tawajuh.
ayo arahkan semua potensi kita hanya untuk Allah kepada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Di surat 51 ayat 56 itu. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Ayo semuanya kembalikan kepada Allah, Pak. Ya. Allah sudah tentukan kehidupan kita. Allah sudah siapkan semua perangkat kehidupan kita sebelum kita diciptakan kepada. Yang penting sekarang kita apa? Diminta oleh Allah untuk apa? Untuk berusaha, berikhtiar. Tapi setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Serahkan semua kepada Allah, Pak. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untukmu ya Allah. Sudahlah Pak Ibu, Allah yang atur nanti kepada. Ya, berusahalah dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nanti Allah yang akan menyempurnakan kekurangannya. Nah ini Bapak dan Ibu, maka Allah bilang wa ila rabbika farghab, kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Tidak perlu kepada manusia, Pak, karena semua manusia juga sedang berharap kepada Tuhannya. Mau yang beriman kek, mau yang tidak beriman Bapak dan Ibu, maka mintalah kepada Allah Bapak dan Ibu. Nah tempatnya pun sudah dikasih. Di mana? 1/2, 2/3, 1/3, 1/2 atau 1/4. Ayo Pak, kita lakukan sebagaimana yang sudah dijelaskan di dalam surat Ad-Duha. Baik teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa syahidin wa ni'amahu lillahi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala Muhammad imamul awwalin wal akhirin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa qad ala ta'atik wa tawahadat 'ala da'watik wa ta'ahadat 'ala nusrati syari'atik. Fawaffiq Allahumma mawdithataha وآتِهِ الدَّهَا وَأَهْدِيَ سُبُلَهَا وَامْلَأْهَا بِنُورِكَ الَّذِي لَا يَخْبُو وَاشْرَحْ صُدُورَهَا بِفَيْضِ إيمَانِكَ وَجَمِلِ التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ وَأَحْيَ بِمَعْرِفَتِكَ وَأَمِتْهَا عَلَى شَهَادَتِكَ فِي سَبِيلِكَ إِنَّكَ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.